Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya hari ini Bapa, kami merindukan jamahan kasih Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat pertama sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini dari perikop kebenaran firman Tuhan ini, yaitu pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Tentu Bapak Ibu, kita orang percaya senantiasa percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita percayai senantiasa tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Tapi satu hal yang pertama yang harus kita pahami, jika dalam tema firman ini dikatakan umat pilihannya, yang pertama kita harus sadar, kita harus yakin bahwa aku dan Bapak Ibu semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Maka karena kita adalah umat pilihan Tuhan, sudah seharusnya, sudah seyogianya kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nas perikop khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini, Mazmur 65 ini, di mana pemazmur mengajak semua orang untuk senantiasa bersyukur dan mempermuliakan Tuhan. Untuk senantiasa mampu melihat bagaimana kebaikan-kebaikan dan kebenaran firman Tuhan itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Hal yang sangat menarik dari kebenaran firman Tuhan ini, pemazmur yang notabene-nya Daud mengagumi
segala karya Tuhan yang benar-benar nyata bagi kehidupannya. Allah berkarya lewat alam semesta. Allah berkarya lewat segala ciptaannya. Maka oleh karena karya Tuhan yang begitu luar biasa, pemazmur dalam hal ini Daud mempermuliakan Tuhan. Dalam ayat yang kedua, di sana jelas puji-pujian yang disampaikan oleh pemazmur. Dia katakan, bagimulah puji-pujian di syiornya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Orang membayar najar yang dalam arti sederhana. Orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan sehingga dia mempersembahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak. Ajakan yang mau disampaikan kepada kita yang pertama, di era postmodern saat ini, banyak orang sekarang sulit untuk bersyukur. Banyak orang sekarang sulit untuk mempermuliakan Tuhan. Bahkan sering sekali orang-orang sekarang ini hanya mengukur atau barometer di dalam kehidupannya. Itu hanya pikirannya semata. Dalam arti seperti apa? Dalam arti dia katakan dia akan bersyukur kepada Tuhan kalau dia sukses, kalau dia hebat, kalau dia ternama dan lain sebagainya. Padahal mulai dari kita bangun di pagi hari, sesungguhnya kita harus bersyukur karena Tuhan izinkan kita menikmati segala karya dan berkat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini juga menunjukkan bagaimana Tuhan menjawab doa dan mengampuni segala dosa kita. Maka jawaban Tuhan atas doa kita itu menunjukkan bahwa Allah masih senantiasa memelihara kehidupan kita. Maka karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita, karena Tuhan masih menjawab segala doa kita, maka sudah seharusnya kita berbahagia. Seperti yang dikatakan dalam ayat kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang yang berbahagia yaitu yang merasakan pertolongan Tuhan, yang merasakan lawatan Tuhan, yang merasakan karya Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Allah memberikan kepada setiap orang pilihannya, yaitu lebih dari yang seharusnya dia minta. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita juga mau belajar bagaimana sebenarnya gaya hidup orang yang bersyukur. Nah, firman ini kita mau diajak bahwa gaya hidup orang yang bersyukur tidak akan pernah mempersoalkan apa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi lebih ikhlas menerima, lebih ikhlas berjuang, lebih ikhlas bertahan dalam iman. Dan orang yang bersyukur akan sangat memungkinkan hidupnya tidak terkontaminasi dengan keserakahan. Orang yang bersyukur tidak terkontaminasi dengan keangkuhan. Orang yang bersyukur tidak terkontaminasi dengan keegoisan. Maka orang yang bersyukur akan lebih optimis dalam hidup dan lebih realistis menghadapi semua pergumulan. Karena hidup dalam bersyukur kepada Tuhan menjadi cara kita, cara orang-orang beriman mewujud nyatakan kasih dan kebaikan Tuhan yang diterima dalam Kristus Yesus. Maka sembari kita merasakan lawatan pemeliharaan Tuhan, maka kita diajak untuk bersyukur
atas lauhatan dan pemeliharaan Tuhan itu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semuanya percaya bahwa Kristus yang kita muliakan, yang menebus kita, adalah Kristus yang penuh dengan pengorbanan. Maka kita harus percaya pengorbanan Kristus menjadi cara Allah dalam memelihara kehidupan kita. Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita. Karena Dia mencintai dan mengasihi kehidupan kita, maka Allah memelihara kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba tanyakan pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pribadi kita masing-masing. Apakah kita masih merasakan pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata? Atau kita akan katakan, Tuhan, jika Engkau memeliharaku, kenapa aku menderita? Jika Engkau memeliharaku, kenapa Engkau izinkan aku bergumul? Pertanyaan itu sah-sah saja kita sampaikan. Tapi kita harus percaya bahwa di dalam penderitaan kita sebenarnya Allah mau mewujud nyatakan kasih dan keadilannya. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam penderitaan sekalipun Allah hadir di dalam penderitaan kita. Maka mari kita lihat karya-karya Allah itu bagi kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya kami semakin percaya, diteguhkan di dalam iman untuk menghayati karya dan pertolongan-Mu yang benar-benar nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, salam sejahtera, Tuhan memberkati.